Shalom saudara, saat ini kita memasuki di dalam bulan yang baru. Percaya di dalam perjalanan kita menuju kepada destiny yang sudah Tuhan kerjakan, pasti akan lebih mudah ketika kita saling bahu-membahu dan saling bergandengan tangan. Baik, di dalam momen ini kita akan berbicara tentang fokus. Sudah tahu, salah satu penyebab terjadinya persoalan adalah tidak memiliki fokus. Sebuah hubungan rumah tangga bisa menjadi renggang karena tidak fokus. Oleh sebab itu, pekerjaan menjadi terbengkalai karena tidak fokus. Mengambil keputusan yang salah karena tidak fokus juga. Sudah tahu, orang akan hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan putus asa karena apa? Tidak fokus. Betapa besar dampak dari sebuah kehidupan yang tidak memiliki fokus. Itulah sebabnya Bible mengajarkan kepada kita supaya kita bisa memiliki fokus. Fokus kita adalah Kristus, bukan krisis. Fokus kita adalah Tuhan, bukan hantu. Ibrani 12 ayat 2. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya, dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Yang pertama adalah fokus kepada Yesus membuat kita sadar Tuhan memelihara kita. Matius 6:32-34, semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya hal itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sudah tahu, ayat ini bukanlah sebuah konsep bagaimana mencari Tuhan supaya diberkati, tetapi ayat ini menyadarkan kita bahwa fokus kepada Yesus. Kita menjadi sadar bahwa ada Bapa Yahweh yang memelihara, menyediakan, mencukupkan, dan selalu menjaga kita dengan sempurna. Sudah tahu, ketika kita sadar bahwa Tuhan memelihara kita, maka kita bisa tenang, kita bisa senang, dan tidak murung, tidak mengeluh, dan tidak takut. Yang kedua, fokus kepada Yesus membuat kita tidak terjebak pada masa lalu. Filipi 3:13-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan menjangkau apa yang ada di depanku. Saudara lihat, aku berlari ke arah tujuan, yaitu sebuah hadiah panggilan sorgawi dari Elohim di dalam Kristus Yesus. Paulus memiliki masa lalu yang buruk sebagai penganiaya jemaat. Tetapi saat Paulus mengalami Kristus, dia berubah dan melupakan apa yang di belakang dan fokus kepada Kristus. Sebab Paulus tahu bahwa salah satu cara iblis untuk merusak seseorang adalah dengan mengintimidasi atau mengorek masa lalu orang tersebut. Oleh sebab itu, ada banyak orang tidak bisa bangkit karena terjebak oleh masa lalunya. Merasa hidup penuh dosa, merasa terkutuk, merasa tidak ada harapan, dan lain sebagainya. Iblis sangat ahli di dalam mengorek masa lalu sebab dia tidak bisa melihat atau memberi masa depan. Pada masa sulit semacam ini, iblis mencoba membuat orang merasa bahwa kesulitan atau krisis itu adalah karena dosa di masa lalu mereka. Apapun keadaan Anda hari ini, tetaplah fokus kepada Yesus sebab ada pertolongan, ada mujizat, dan masa depan yang penuh pengharapan bagi Anda semua. Baik, sekarang silakan sharing satu dengan yang lain. Percaya bahwa di dalam Yesus Kristus kita semua pasti akan memiliki hidup yang berkemenangan dengan kemenangan yang gila gemilang. Yeshua HaMashiach, bless you.